Pekerja hitam terkejut dengan apa yang mereka lihat. Mereka tidak pernah melihat seorang laki-laki putih memandu mobil hitam sebelumnya. Cara orang menonton membuat Shirley sedikit tidak selesa. Jadi dia memutuskan untuk berada di dalam mobil. Di North Carolina, mereka menghadiri banquet di mana ayam goreng dihidangkan sebagai kursus utama. Ini jelas diartikan sebagai tindakan diskriminasi terhadap orang hitam. Shirley terasa sangat terluka, tetapi dia tetap memainkan piano dengan semangat. Pemudahan menawarkan persembahan yang luar biasa dengan tepuk tangan. Ketika Shirley ingin menggunakan bilik tidur, pengacara menghentikannya. Dia mengatakan bahwa Shirley harus menggunakan bilik tidur di luar. Shirley menolak segera dan mengatakan bahwa dia lebih suka kembali ke hotel meskipun membutuhkan waktu tambahan hanya untuk menggunakan bilik tidur di sana. Tony tidak mengerti, tetapi bagi Shirley itu adalah hal kebanggaan. Beberapa hari kemudian mereka melewati gerai pakaian. Tony berpikir salah satu pakaian di layar akan terlihat sempurna bagi Shirley. Jadi mereka masuk ke dalam. Penjaga menyambut mereka dengan panas dan menunjukkan pakaian layar. Tetapi saat dia mengetahui bahwa itu untuk Shirley, attitude-nya berubah sepenuhnya. Dia mengatakan bahwa mereka harus membayar sepenuhnya sebelum mencobanya. Kemudian dia memotong pakaian dari tangan Shirley. Itu adalah rasisme terbuka. Shirley menolak sakitnya di belakang senyuman dan berjalan dengan tenang. Tony sangat marah, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Shirley mencampurkan semua kemarahannya ke dalam kunci piano. Hari ini musiknya membawa sakit dan api. Sementara perjalanan berlanjut, Tony dan Shirley perlahan-lahan menjadi teman. Tetapi suatu malam hujan, mereka tiba-tiba masuk ke kawasan di mana orang hitam tidak diizinkan setelah gelap. Seorang polisi menghentikan mereka. Tony bergaduh dengan dia, dan akhirnya mereka berdua dikeluarkan ke penjara. Di dalam penjara, Shirley mencoba untuk bergaduh dengan polisi, tetapi dia menolak mendengarnya. Kemudian Shirley membuat panggilan telepon. 10 menit kemudian, polisi diperintahkan untuk mengeluarkan mereka berdua. Tony terkejut. Sekarang dia menyadari Shirley memiliki hubungan dengan orang yang sangat kuat. Dan dari saat itu dia mulai melihatnya dengan cahaya yang benar-benar baru. Hujan telah berhenti, dan sudah lewat malam. Shirley menyarankan mereka berehat. Tony memeriksa buku hijaunya dan menemukan motel di mana orang hitam diizinkan tinggal. Kali ini Tony memilih untuk tinggal di sana bersama Shirley. Dia akhirnya mulai memahami kesendirian Shirley. Akhirnya mereka tiba di penjara untuk persembahan terakhir mereka. Organisator memberi mereka selamat datang. Meskipun ada parkir VIP untuk mobil mereka. Tetapi sekali di dalam, mereka diambil melalui pintu masuk belakangnya. Ruang yang disediakan untuk Shirley berada di sebelah dapur. Kecil, terpengaruh, dan penuh dengan bau minyak masak. Ketika Shirley ditanyakan untuk makan di restoran, penjaga menolak. Dia mengatakan makanan akan dihantar ke ruangnya. Shirley menolak makan di ruang yang terasa seperti ruang penyimpanan. Penjaga kemudian mengatakan, mereka bisa makan di restoran jalan-jalan jika mereka suka. Sekarang Shirley telah membuat keputusan. Dia tidak akan menolak lebih banyak penghormatan. Organisator meminta Tony untuk mempercayainya. Dia mengatakan bahwa lebih dari 400 orang menunggu persembahan. Sementara berbicara, dia bahkan mencoba untuk membayar Tony dengan uang. Tony kehilangan temperanya. Dia menolak uangnya dan berjalan pergi bersama Shirley. Kedua-duanya mencapai restoran jalan-jalan kecil. Pakaian mereka yang elegan terlihat sempurna di sana. Tetapi tidak ada yang melihat ke bawah mereka. Ada piano lama di sudut. Itu bukannya Steinway, tetapi Shirley masih duduk dan mulai bermain. Sebelum lama, musisi tempatan bergabung dengan dia. Bersama-sama mereka kehilangan diri dalam musik. Pada malam itu, pertama kali dalam waktu yang panjang, Shirley memainkan piano dengan senang hati. Langsung dari hati.